teman-teman, apa kabar semuanya? Balik lagi sama video aku kali ini. Sebelumnya aku mau minta maaf karena setengah tahun ya aku nggak upload video karena emang capek belajar bahasa Mandarin. Ya curhat dulu. Dan sekarang udah libur. Hore! Baru aja aku selesai menghadiri party terakhir lah istilahnya, kayak farewell gitu untuk teman-teman kelas bahasa di Chuve. Nah, kali ini kita mau membahas apa aja sih yang harus disiapkan setelah kalian menerima admission notice atau pernyataan bahwa kalian lolos Chinese Government Scholarship oleh Chinese Scholarship Council atau CSC. Dan teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel aku ya. Sebelumnya, aku mau memberikan disclaimer bahwa informasi yang aku berikan adalah berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi boleh kalian ikutin, boleh kalian nggak ikutin. Oke? Pertama, karena aku daftarnya tipe A, jadi kalian akan mendapatkan email notifikasi dari Kedutaan Besar China yang di Indonesia menyatakan bahwa kamu telah dinyatakan lolos dan silahkan mengambil admission notice atau kayak surat pernyataan penerimaan itu langsung di kedutaan di Jakarta. Bagi teman-teman yang di luar kota gimana? Oh, tenang aja. Misalnya teman kamu ada di Jakarta, bisa tolong ambilin ke embassy? Nggak boleh banget, tinggal bawa KTP aja, selesai. Mohon untuk datang sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dan alamat embassy sendiri ada di sini, nanti aku cantumkan. Dan di admission notice itu akan berisikan tentang informasi visa application untuk ke China. Kemudian juga ada admission letter dari kampus kamu. Jadi bagi kamu yang belum tahu universitas mana sih yang bakal nerima kamu, nanti akan ada di admission notice. Jadi 2 lembar. Tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, email dari embassy itu dikirimkan pada bulan Agustus awal, dan biasanya kalian berangkat itu bulan Agustus akhir atau awal September. Itu tergantung dari universitas kalian. Biasanya di admission notice tuh tertulis kalian harus tiba di tanggal berapa, jam berapa, dan harus ke gedung mana. Namun karena tahun ini kondisinya kurang baik karena ada COVID-19, dan memang belum ditentukan nih nanti semester baru kalian akan belajar online atau udah boleh ke China. Jadi nanti ditunggu aja admission notice-nya, tanggal berapanya kalian boleh datang ke China. Setelah kamu mengambil admission notice kamu di embassy, kamu bisa ke visa center untuk membuat visa 1 kali X1, dan jarak dari embassy ke visa center itu kayak cuma 5 menit. Kamu bisa jalan kaki, alamatnya di sini. Kemudian, kamu juga harus membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk detailnya aku akan lampirkan di bawah. Dan pembuatan visa ini 4-5 hari kerja, nggak dihitung Sabtu sama Minggu ya, dan hari libur nasional pun nggak dihitung. Kemudian untuk biayanya 540.000 yang tinggal di luar kota, sama kalian juga bisa titipkan ke teman kalian di Jakarta. Jadi kamu harus kirim paspor kamu dan dokumen lainnya itu ke Jakarta, ke alamat rumah teman kamu. Nanti teman kamu yang akan membawa semua dokumen-dokumen pembuatan visa nanti dibawa ke visa center. Dan nanti setelah jadi teman kamu bantu kirimin lagi via JNE ke kota asal kamu. Oh iya, salah satu persyaratan pembuatan visa yaitu pas foto. Jadi kalian juga harus siapkan pas foto ukuran visa. Kalau pengalaman aku, akhirnya aku pergi ke Kuningan Mall gitu. Jangan lupa CD-nya kamu bawa ke China, kamu bikin soft copy, terus cetak juga hard copy. Ukurannya 2x3, 3x4, sama 4x5. Karena nanti ketika kamu datang ke China itu pasti dibutuhin buat hal-hal lain. Step ketiga, sembari kamu menunggu hasil visanya jadi, kamu bisa nge-scan dan ngefotokopi semua dokumen-dokumen penting kamu, seperti dokumen yang sudah ditranslate kayak ijazah, transkrip, paspor kamu bagian depan dan belakang termasuk dengan visa, admission notice-nya. Kemudian juga kalau misalnya kamu sudah melakukan medical check-up, itu dokumen aslinya dibawa supaya nanti ketika di China kamu nggak usah bayar mahal untuk medical check-up full. Yang pastinya harus difotokopi warna, dan kamu harus simpan di satu map.
Jadi kamu bisa bedain mana dokumen yang asli, mana yang fotokopi warna. Contohnya kayak gini. Jadi aku simpen semua dokumen-dokumen penting di dalam satu map, termasuk paspor. Terus gimana cara bedainnya? Ini aku buka dulu mapnya, dan pas udah buka jadinya kayak gini. Waduh, bisa kalian lihat ya. Ini kayak admission notice-nya, dan ada klipnya. Kalian bisa ikutin biar lebih rapi. Jadi yang paling pertama ini adalah dokumen asli. Kemudian yang ini adalah foto, pas foto cetak asli, hard copy, kelihatan nggak? Hap. Nah, kayak gini. Ini pas foto asli di dalam sini. Nah, kemudian ini adalah dokumen yang udah ditranslate aku. Ini yang asli, diklipin jadi satu juga, pakai klip hitam yang lebih kecil. Kemudian kamu bebas tentuin gimana maunya. Terus kemudian ini fotokopi JW-nya, pas segala macem. Aku jadiin satu. Hap. Nah, ini kan kalau kamu lihat ada klip-klip kecil nih. Nah, yang kayak gini-gini nih. Misalnya ini yang ori, ini fotokopi, ini dokumen yang lain-lain. Baru nanti kamu jadiin klip satu yang paling gede, baru masukin ke map. Termasuk dengan paspor kamu. Kan kalian masukin ke map nih. Jangan lupa kamu siapin soft copy-nya juga dalam PDF. Kayak misalnya ijazah yang translate, kemudian admission notice, itu penting banget ya. Birth certificate, kemudian pas foto, itu penting banget ya, soft copy. Dan kalian bisa taruh di HP kamu, jadi nggak perlu ribet lagi nih kalau mau kirim ke guru kamu gimana. Dan kalau misalnya aku pribadi di WhatsApp, aku bikin grup dan isinya aku sendiri. Jadi pertama aku invite misalnya teman aku satu orang, nanti dia leave. Jadi tinggal satu orang doang kamu di dalam grup itu, kamu pin chat, kemudian di situ kamu kirim deh dokumen-dokumen yang penting. Dan kalau kamu nggak hapus atau kamu nggak leave grup itu, nggak akan hilang. Karena kalau misalnya kamu menggunakan WeChat itu bisa hilang. Jadi aku menggunakan WhatsApp. Oke, step selanjutnya, kalian udah dapat admission notice, terus udah bikin visa juga. Nah, waktunya untuk beli tiket pesawat nih. Kalian cek nih di admission notice, kan ada keterangannya. Kamu diterima di universitas apa, terus di kota mana. Dan ada tulisannya kamu harus tiba di tanggal berapa. Jadi kamu bisa langsung cari tiket. Dan pengalaman aku, kalau kamu disuruh registrasi ulang di bulan Agustus, itu harganya masih mahal, jatuhnya lebih mahal, karena kayak masih summer. Tapi kalau misalnya udah masuk September, walaupun itu 1 atau 2 September, itu harganya udah relatif lebih murah. Jadi kalian harus cek-cek terus harganya. Kemudian jangan lupa untuk cari tiket pesawat yang dapat bagasi 20-30 kilo. 30 kilo lebih bagus. Dan sepengalaman aku ambil transit yang Thailand, atau kalian juga bisa naik Cathay Pacific. Tergantung budget kalian juga. Selanjutnya itu adalah kamu harus siapin uang RMB atau mata uang China dong. Kalau kalian tinggal di Jakarta, aku merekomendasikan kalian untuk datang ke VIP Money Changer. Itu memang rame dan memang sudah terpercaya. Aku sendiri ke sana dan lokasinya itu di Menteng. Memang kalian butuh cash saat tiba di China. Kalian bisa bawa 1.000 sampai 3.000 RMB, tergantung budget kalian juga. Kenapa harus bawa segitu? Karena uang makan, kemudian nanti kamu juga medical check up lagi untuk bayar residence permit atau visa izin tinggal di sini. Kemudian kalau misalnya universitas minta deposit untuk asrama, terus untuk uang yang bisa kamu simpen di bank, nanti kan kamu di sini bikin kartu ATM, terus beli SIM dan lain-lain untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Dan kalian jangan lupa untuk bawa kartu ATM Indonesia kalian yang ada logo Mastercard atau Visa, karena kalian bisa tarik dana di sini walaupun kena fee. Di ATM Cina mana aja bisa. Oke? Dan kamu nggak usah khawatir, aduh aku mesti pakai ATM apa, nggak perlu khawatir. Karena ketika nanti kamu sudah di sini, sudah punya kartu ATM bank China lokal, kalian nggak perlu lagi pakai ATM Indonesia. Karena nanti uang jajannya kan masuk ke
ATM bank kamu yang di sini, dan kamu kalau belanja, mau bayar apapun, mau belanja ini itu, mau makan, kalian tuh pakai WeChat Pay atau pakai Alipay, dan itu pasti kamu gunain setiap hari. Dan kalau misalnya kamu mau tukar uang dari rupiah ke RMB atau RMB ke rupiah, tenang aja, di sini banyak jasa mahasiswa Indonesia yang menyediakan jasa e-money changer itu gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi mekanismenya tuh, aku misalnya mau tukar dari RMB ke rupiah. Jadi aku transfer dulu ke temen aku nih, misalnya 1000 RMB, kursnya berapa nih? Oh, udah dapat misalnya berapa rupiah, 2 juta misalnya. 2 juta, akhirnya dia transfer aku ke BCA. Kayak gitu. Jadi terima bersih. Dan sebaliknya, kalau misalnya mau tuker dari rupiah ke RMB, aku transfer dulu menggunakan mobile banking BCA aku ke rekening dia yang BCA juga. Nanti kemudian dia transfer aku uang di Alipay atau WeChat atau di bank aku yang di Cina. Silahkan kalian pilih. Dan masing-masing changer itu ada kebijakannya juga. Apakah ada fee atau nggak ada fee. Dan palingan fee-nya itu paling mentok 20 kuai satu kali transaksi. Jadi nggak ada masalah. Dan di sini sangat aman. Barang-barang apa aja yang harus kamu bawa? Oke. Nah, yang pertama itu adalah pakaian. Nah, pakaian itu kamu nggak usah panik. Karena di sini pakaian itu murah-murah, kamu bisa beli online dan 1 hari 2 hari nyampe. Dan ketika kamu datang ke sini, cuacanya nggak terlalu dingin kok, kurang lebih ya kayak Bandung lah, puncak Bandung gitu. Dan kamu bisa bawa kayak misalnya kemeja, sweater, hoodie, terus celana panjang, jeans, kemudian kaos biasa, baju tidur atau baju jalan-jalan, it's okay. Tapi secukupnya aja, nggak perlu banyak-banyak. Oke. Kemudian yang kedua paling penting adalah makanan ringan khas Indonesia. Kalau kalian suka misalnya tempe orek, kemudian keripik kentang yang bisa buat makan pakai nasi, terus kayak apa lagi ya, bon cabe, terus sambal terasi apa segala macam, itu boleh dibawa. Karena di sini memang ada jual, tapi harganya relatif lebih mahal kayak gitu. Tapi nggak usah panik. Kalau misalnya memang saking kangen ya kamu sama makanan Indonesia, bisa pesen di sini, ada. Dan di Beijing sendiri, kalau aku kan di Beijing nih, di Beijing sendiri ada restoran khusus khas Indonesia. Yang ketiga, itu bawa obat-obatan. Kayak misalnya vitamin, multivitamin penting banget. Terus kalsium atau minyak ikan, kemudian minyak kayu putih, terus Hansaplast, kemudian siapin juga bedak gatel atau bedak iritasi atau krim yang buat iritasi, karena takutnya kalian nggak cocok sama air sama udara di sini. Jadi jaga-jaga aja. Karena teman-teman aku yang bukan orang Indonesia ya, banyak banget yang di sini ketika winter masih oke lah, tapi sekarang karena udah summer, di punggung mereka tuh banyak bercak merah, bahkan bisa berdarah. Aku takutnya dia kena alergi. Tapi nggak usah khawatir, kalian bisa ke rumah sakit yang di dalam kampus dan biayanya nggak mahal. Dan kalian bisa dapat obat salep gitu, tenang aja. Kemudian kalian harus banget namanya bawa laptop. Karena kalaupun kalian adalah preparation student gitu, misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba online class atau kalian bosen mau nonton Netflix segala macem, nah kamu bisa pakai laptop kamu atau iPad kamu, boleh banget. Jangan lupa untuk kontak ke kampus kamu, tanya apakah kampus kamu menyediakan jemput di bandara ketika kamu sampai di China. Dan kalau misalnya dijemput, itu enak banget, nilai plus. Kalau misalnya kampus kamu nggak menyediakan jemputan, kalian bisa naik TT, taksi online, atau kalian bisa naik taksi bandara. Memang lebih murah taksi online, tapi kalau misalnya kalian nggak punya aplikasinya atau nggak ngerti cara pakainya, kalian bisa menggunakan taksi bandara ke kampus kamu. Dan jangan lupa untuk catat nama universitas kamu dalam bahasa Mandarin atau at least screenshot, karena banyak aku kan cuve ya, aku ngomong I want to go to Central University, dia nggak tahu.
Tapi kalau misalnya aku kasih tahu Chong yang Cai Jing Daxue, dia ngerti kayak gitu. Itu jadi kamu harus siapin buku kecil at least. Dan ketika kamu nyampe ke universitas kamu akan registrasi ulang, foto, bla bla bla. Kemudian kamu nanti juga akan dibantu untuk misalnya ke bank untuk bikin ATM, kemudian nanti dibantu juga ke medical check up dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kampus kamu nggak bantuin, nggak apa-apa, ajak mahasiswa yang baru juga untuk bikin kartu ATM, beli SIM card, dan sebagainya. Dan itulah informasi yang sudah aku rangkum untuk diberikan kepada kalian supaya kalian gak tersesat, karena aku yakin kalian pasti bingung, takut karena pergi sendirian dan sebagainya. Tapi gak apa-apa, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh langsung komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian belum masuk grup CGS di WhatsApp, boleh join. Jadi siapa tahu kalian ketemu teman barengan, misalnya di tanggal yang sama, kalian bisa pergi bareng, atau misalnya pas banget kota tujuannya sama, jadi kalian gak kesepian atau takut kayak gitu ya. Dan aku akan taruh linknya di bawah. Teman-teman, itulah informasi yang aku sediakan untuk kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dadah!